Hatiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahmu di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti makna
marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa menghadiri acara pentas seni di SPS At-Ta'lim dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu mari kita ikrarkan dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya
di dunia hingga di akhirat nanti. Yang ketiga, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kehadiran penjenengan semua pada malam hari ini mempererat tali silaturahmi kita bersama. Bapak Ibu, tidak banyak yang kami sampaikan dalam kesempatan ini untuk memberikan sambutan, namun ada sedikit ungkapan perpisahan kepada anak-anak dan ibu-ibu wali dari kelompok P3B2. Bapak dan Ibu, tadi pagi salah satu anak bertanya kepada kami, Bu Guru, nanti pada saat pentas seni nangis apa enggak? Kami jawab tidak. Tapi sepertinya kami bohong. Bapak dan Ibu, ayah dan bunda yang kami hormati, anak-anak hari ini kami lepas dengan rasa bangga. Yang rasanya baru kemarin kami peluk satu persatu karena menangis takut ditinggal di hari pertama masuk sekolah. Ada yang memanggil, Bu Guru, aku ikut. Ada yang cuma duduk diam di pojok kelas, belum berani menyapa siapa-siapa. Kami belajar menghafal satu persatu kebiasaan mereka. Siapa yang gampang sedih kalau barangnya hilang, siapa yang harus diajak ngobrol dulu baru mau makan, siapa yang suka secara diam-diam peluk kami dari belakang. Kadang kami lelah, kadang kami bingung harus bersikap seperti apa. Ada momen kami merasa tidak cukup sabar, tapi entah kenapa besoknya kami selalu datang ke sekolah. Karena kami tahu ada anak kecil yang akan lari memeluk kami sambil berteriak, Bu Guru. Dan hari ini kami berdiri di sini melihat anak-anak kami yang dulu takut masuk kelas sekarang berjalan dengan langkah yang berbeda. Itu yang membuat kami sadar bagaimana paling susah dari menjadi guru PAUD. Bukan mengajarkan huruf dan angka, tapi belajar ikhlas, melihat mereka tumbuh dan akhirnya harus dilepas. Untuk ayah dan bunda, terima kasih karena sudah mempercayakan anak-anak ini kepada kami. Kami tahu menitipkan anak ke orang lain itu tidaklah mudah. Tapi hari ini, lihatlah, mereka tersenyum dengan mata yang tidak takut lagi. Itu juga hasil dari jeripayah ayah bunda, bukan cuma kami. Ayah dan bunda besok akan terasa jelas perbedaannya. Ruang kelas akan terasa sepi, ruang itu akan kosong. Tapi kami tidak mau menyebutnya sebagai kehilangan. Untuk anak-anakku sayang, pergilah sejauh yang kalian mau. Jadilah berani seperti hari pertama kalian memutuskan untuk tidak menangis lagi. Dan kami akan mengingat nama kalian satu persatu.
matamu. Namun jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, kau ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak kau kan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu bahagia dalam hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Membentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Kan tiba waktu kau harus tentukan jalanmu, yang mungkin tak searah dan hindari matamu. Apabila terjadi, berjanjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Kelak kau akan jadi orang tua seperti aku. Jangan ingin anakmu berkuasa atas hidupnya. Bila bentakan kecilmu patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Membentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Membentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat. Aku adalah kemarian hidupku bedanya, dan kau lalui cinta indah yang pernah tercipta. Semoga melayang kasihmu lembutkan hati. Kau harus megah, kau harus indah, kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, tepuk tangan yang meriah untuk anak. Ibu guru yang selalu mendampingi, serta Bapak Ibu wali murid yang selalu mencintai anak-anaknya. Malam pada hari ini ada kegiatan pentas seni dari SPS Tataklim. Jujur suatu kebanggaan bagi kami yang dari Satuan Brimob Polda Jatim yang ditempatkan di Jalan Yosudarso, Madiun. Di sini hanya pengenalan saja bahwasanya Brimob adalah satuan tugas fungsi kepolisian dengan dinamika yang tinggi. Jadi untuk adik-adik semuanya, semangat belajar, jangan mudah putus asa, ingat patuhi apa kata-kata ibu-ibu bawa di rumah. Bahkan harus menghormati para guru-guru semua. Ada pesan dari Khalid Gibran, jadi sudah saya searching. Ini nasihat untuk bapak-bapak sekalian ya. Sama halnya di pentas seni seperti ini. Nah, saya bacakan ya. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu, sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri. Itu dari Khalil Gibran, bahwasanya Melati ing pinggir kali, kembang melati arum wangi. Sugeng dalu Bapak Ibu sedulur niki. Drama ande-ande lembut enggal kita wiwiti. Selamat menyaksikan. Alkisah di sebuah kerajaan yang kemarifat Cinawi, Toto Tentrem Kartora Harjo, tinggallah seorang pangeran yang hidup serba berkecukupan.
kuning selalu menemaninya dalam suka dan duka. Pangeran pergi ke rumah Keting Kuning. Akan tetapi, pangeran tidak mendapatinya. Pangeran bertanya kepada para tetangga, akan tetapi tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan Keting Kuning. Berhari-hari mereka dalam kesedihan, dan pada akhirnya pangeran memutuskan untuk pergi dari istana. Pangeran menyusuri hutan demi hutan mencari teman sejatinya, Keting Kuning. Sahabatku, begitu juga menemaniku selalu saat suka dan duka. Jika aku bahagia, ku cari dia. Ku ajaknya menari sampai letih kedua kaki. Jika aku bersedih, ia juga ku cari. Akan dihiburnya sampai habis air mata. Di tengah perjalanan, sang pangeran bertemu dengan Mbok Rondo Nadapan. Dan singkat cerita, akhirnya pangeran diangkat menjadi anak Mbok Rondo dan sang pangeran pun hidup bersama di rumahnya. Sementara itu di lain tempat, di suatu pagi yang cerah, Mbok Rondo Kleting sedang berkumpul dengan putrinya yang cantik-cantik, yaitu Kleting merah, Kleting biru, dan Kleting hijau.
Hampir setiap hari Keting Kuning mengerjakan semua pekerjaan rumah, mulai dari menyapu, menimba air, mencuci baju, mencari kayu, memasak, serta pekerjaan rumah tangga lainnya. Semua dikerjakannya dengan hati yang ikhlas. mengumpulkan anak-anaknya. Dia membawa kabar bahwa di desa sebelah ada Rondo yang mempunyai seorang putra yang sangat tampan yang bernama Andi Lumut, yang saat ini sedang mencari teman sejatinya yang telah lama hilang. Berdandan dengan sangat cantik dan berangkat ke desa dadakan untuk menemui Andi Lumut.
Kelteng kuning yang mendengar hal tersebut juga mempunyai keinginan yang sama dengan kakak-kakaknya, ingin bertemu dengan adik-adik Lumbung. Dia mengutarakan niatnya kepada Mbok Rondo. Awalnya, Mbok Rondo tidak mengizinkan, akan tetapi akhirnya Mbok Rondo setuju dengan niat kelteng kuning. Karena tidak pandai berdandan, kelteng kuning minta bantuan Mbok Rondo untuk mendandaninya. Mbok Rondo yang memang tidak sayang dengan kelteng kuning mendandaninya dengan dandanan yang sangat jelek. Mbok Rondo membedakinya dengan putu alam, kemudian memberi perlakuan yang tidak sedap. Lalu menyuruh kelteng kuning membersihkan kandang ayam, mengurus kolam, dan mencuci kuali yang penuh angus di sungai. Kelteng kuning setiap hari bekerja tanpa rasa lelah dan keluh kesah. Walau dia diperlakukan kasar oleh Mbok Rondo, namun hanya dia dan Allah yang tahu betapa sedihnya dirinya. Dia berharap Allah memberikan ganjaran yang lebih baik untuknya. Saat mencuci kuali di sungai, tiba-tiba kelteng kuning dikejutkan dengan kedatangan seorang yang tidak dikenalnya. Seseorang itu memberikan sebuah pusaka untuk kelteng kuning, lalu meninggalkan kelteng kuning yang masih tidak percaya dan penuh pertanyaan dalam hatinya. Tak berapa lama, akhirnya kelteng kuning pun pergi dari tempat tersebut. Dan di sebuah sungai yang deras airnya, disitulah si Yuyu Kangkang hidup. Dia menguasai sungai itu dengan sifatnya yang sangat licik.
Ketika kleting yang akan pergi ke desa Dadapan tiba di sungai tersebut, karena airnya deras, mereka kebingungan untuk menyeberang. Dan salah satu kleting melihat Yuyu Kangkang di situ dan berniat untuk meminta bantuan. Namun, Yuyu Kangkang tidak serta-merta membantu ketiga kleting tersebut. Yuyu Kangkang bersedia membantu, tapi dengan beberapa syarat, yaitu mereka harus mau memberi Yuyu Kangkang makanan yang enak-enak. Dengan terpaksa, ketiga kleting kuning memenuhi permintaan Yuyu Kangkang tersebut. Beberapa saat kemudian datanglah kleting kuning yang juga akan menyeberangi sungai tersebut. Dia melihat Yuyu Kangkang dan meminta bantuan. Akan tetapi Yuyu Kangkang yang melihat kleting kuning menghampirinya langsung pergi karena tidak tahan dengan bau kleting kuning yang sangat menyengat. Kleting kuning teringat pusaka yang diberikan seseorang kepada dirinya. Pusaka berupa lidi dari daun kelapa. Dengan penuh tenaga, kleting kuning memukulkan lidi tersebut pada sungai dengan aliran yang sangat deras. Sangat ajaib, sungai tersebut tiba-tiba kering, airnya hilang sama sekali, dan dengan mudah kleting kuning berhasil melewati sungai tersebut. Nyapu di halaman, dan di situ pula ande-ande lumut terlihat sedih memikirkan teman sejati yang telah lama dinantikannya. Beberapa saat kemudian datanglah ketiga putri yang cantik-cantik, yaitu kleting merah, kleting hijau, dan kleting biru, yang ketiga-tiganya mengaku sebagai teman ande-ande lumut.
kemudian datanglah kelenteng kuning. Dari kejauhan sudah tercium bau yang tidak sedap, dan wajahnya berpotong hitam karena memakai bedak dari bubuk arang. Dengan sopan dan rendah hati, kelenteng kuning meminta izin kepada Mbok Rondo untuk bisa dipertemukan dengan ande-ande lumut. Lalu ande-ande lumut pun keluar. Awalnya dia tidak mengenali karena wajahnya penuh dengan noda hitam. Tapi setelah melihat kesopanan dan kerendahan hatinya, dia yakin bahwa dia adalah teman sejatinya, yaitu kelenteng kuning yang selama ini dia cari. Lumbing mekar wangsani, puspita ing taman sari, manung manungsa wangi, kalawan wulane datari. Ngambar sasmita, sang kumbang wewayang. Begitu bahagianya ande-ande lumut, dan akhirnya ande-ande lumut mengajak kelenteng kuning kembali ke kerajaan dan mereka hidup bahagia. Anak-anakku sekalian, demikian cerita tentang kelenteng kuning dan ande-ande lumut. Dari sini bisa kita mengambil hikmah bahwa kebaikan akan selalu menang atas kesombongan dan ketamakan, serta pentingnya bersikap baik tanpa pamrih yang akhirnya akan membawa pada kebahagiaan dan pertemanan sejati. Iya, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak hebat dari SPS At-Ta'lim. Bapak Ibu, anak-anak ini hanya dalam waktu sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan mereka berlatih untuk drama ini. Tetapi seperti yang Bapak Ibu Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
Brimob Polda Jawa Timur, yang kami hormati pengelola SPS At-Taklim, yang terhormat Dewan Guru SPS At-Taklim, serta Bapak Ibu Wali Murid serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persembahkan puisi teruntuk Ibu Guru At-Taklim. Tangan kecil yang engkau genggam, di gerbang ini dulu kami menitipkan sebutir benih dengan rasa cemas yang tersimpan. Engkau menyambutnya dengan pelukan, menghapus air mata, menanamkan keberanian. Bukan sekedar angka dan aksara yang engkau beri, tapi kasih tulus. Anak-anakku yang hebat, hari ini kalian telah menyelesaikan satu perjalanan indah di PAUD. Kami semua bangga melihat kalian tumbuh, belajar, dan tertawa bersama. Jangan pernah takut untuk melangkah ke depan. Ingatlah, kalian istimewa dan dicintai. Terulah bersinar bintang kecilku. Hadirin sekalian, inilah ke-15 bintang kecil kita yang bersinar pada malam hari ini. Zahra Alfiatul Rizki Madiun
polisi. Reza Gila Elva Rizky Septian, Madiun, 6 Juni 2019. Putri Bapak Nurwakid Panda Septian, pribadi yang lembut dan pendiam. Pendiam bukan berarti tidak memiliki ide. Pemikiran yang tenang seringkali menyimpan hal yang paling luar biasa. Cita-cita perawat. Muhammad Fatan Ubaidillah, Kota Madiun, 24 Juni 2019. Putra Bapak Gani Eka Saputra, pribadi yang diam-diam mengamati. Dia peduli tanpa tapi, menyayangi dengan tulus dari dalam hati. Cita-cita dokter. Muhammad Idam Khalid Zamzami, Ponorogo, 26 Oktober 2019. Putra Bapak Saidul Basari, pribadi yang tanpa bercerita, tapi setiap langkahnya selalu penuh perhitungan dan penuh makna. Cita-cita pilot. Arsila Sofyan, Jakarta, 19 Agustus 2019. Putri Bapak Hafid Sofyan, pribadi yang teguh dalam prinsip dan penuh tanggung jawab. Cita-cita dokter. Faruk Muhammad Al-Farezer, Madiun, 7 Mei 2019. Putra Bapak Jauhari, pribadi yang tenang dan bijak. Setiap langkah yang kamu ambil menjadikan kamu kuat di setiap harinya. Cita-cita polisi. Excel Azazia Putra, Kota Madiun, 20 Desember 2019. Putra Bapak Ernest Haryono, pribadi dengan juang yang tangguh. Cita-cita pemadam kebakaran. Fatih Nabil Mustafa, Madiun, 25 Juli 2019. Putra Bapak Amin Mustafa, pribadi yang penuh kehati-hatian dalam melangkah. Cita-cita polisi. Alvin Putra Pratama, Kota Depok, 30 Juni 2019. Putra Bapak Bambang Sutresno, pribadi yang aktif dan berjiwa petualang sejati. Cita-cita polisi. Rakasa Fabian Kanavaru, Ponorogo, 1 Juli 2019. Putra Bapak Aan Ardianto, pribadi yang pendiam dan hati-hati.
SD Madiun 5 Mei 2019 Putri Bapak Santoso, pribadi yang penuh kehati-hatian. Tania, dunia ini luas dan indah. Selalu sertakan kewaspadaan di setiap langkahmu agar kamu tetap aman. Cita-cita guru. Aman Yazid Alwi, Madiun 14 Oktober 2019, putra Bapak Darminto, pribadi yang pendiam tapi selalu mengedepankan perhitungan dalam setiap keputusan. Cita-cita dokter. Kenji Izadin Al-Ghifari, Mojokerto 28 November 2018, putra Bapak Oki Haryanto, pribadi yang santun dan bijaksana. Cita-cita pemadam kebakaran. Demikian ke-15 bintang yang bersinar pada malam hari ini. Kelak ketika kalian sukses, jangan lupa bahwa kalian pernah mengejar mimpi di sekolah ini. Kepada Bapak Ibu kami serahkan kembali bintang yang bersinar ini kepada Bapak Ibu. Semoga ilmu yang kalian peroleh menjadi langkah awal menuju masa depan yang gemilang. Selamat berjuang bintang kecilku. Kau selalu ada di dalam doa dan hati kami.